wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Junior. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, untuk yang selanjutnya, seperti biasanya, kita bernyanyi Garuda Pancasila untuk memupuk jiwa nasionalisme kita. Nah, kelihatannya abis nyanyi kelihatan sangat senang sekali ya anak-anak. Tadi udah bernyanyi Garuda Pancasila. Nah, abis ini selanjutnya kita hari ini mempelajari apa coba? Iya, betul sekali. Hari ini kita mau mempelajari tentang nilai-nilai tradisi yang ada di Indonesia. Nah, jadi hari ini kan mempelajari tentang nilai-nilai tradisi yang ada di Indonesia. Nah, apa sih budaya itu? Sebelum kita masuk ke materi kita mempelajari tentang budaya, tradisi, nah Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran untuk materi pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam suatu tradisi melalui pembelajaran dengan benar sesuai dengan konteks tradisi lokal. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penerapan dan pelestarian nilai-nilai tradisi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, untuk yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap toleransi dan kontribusi aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis soal cerita tentang nilai-nilai dan pelestarian tradisi sesuai dengan rancangan pada informasi yang relevan. Nah, biar kita nggak bosen pada pembelajaran dan materi pada hari ini, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau kita ice breaking bareng-bareng untuk tepuk semangat bareng-bareng. Nah, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Habis tepuk semangat, udah kembali lagi ya seperti awal tadi, kita udah kembali bersemangat lagi. Nah, kita langsung saja masuk ke materi kita pada hari ini. Jadi hari ini kita mengenal budaya. Budaya adalah cara hidup dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok orang. Nah, ini tuh mencakup cara berpakaian, makanan yang dimakan, bahasa yang digunakan, terus serta tradisi dan upacara khusus. Nah, budaya membuat setiap kelompok orang menjadi unik dan berbeda
jadi satu sama lain. Nah, contohnya itu kayak kita nih jadi suku Jawa sama suku Sunda. Itu kan bahasanya beda ya teman-teman, dan juga tradisinya banyak sekali di suku Jawa maupun di suku Sunda. Habis mempelajari tentang budaya, tahukah kamu dari gambar yang ada di samping ini, yang ada di PPT? Nah, itu kan ada sekelompok orang ya, itu mau apa? Setelah kita mengamati tadi gambar yang ada di atas, tadi kan ada 2 orang anak kecil dan 2 orang dewasa. Tadi itu dalam gambar itu kan mereka lagi bekerja sama ya, menanam tumbuhan. Nah, jadi kalau di itu kan tadi bekerja sama, atau biasanya kalau di desa-desa kita atau di sekitar kita biasanya disebut dengan gotong royong. Nah, salah satu bentuk wujud penerapan gotong royong secara nyata terdapat dalam tradisi rewang pada masyarakat suku Jawa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tradisi rewang? Secara istilah, rewang dalam bahasa Jawa artinya membantu, yakni membantu tetangga sekitar yang tengah mengadakan hajatan atau acara secara besar, baik wanita maupun pria, tua dan muda. Tentunya akan bersama-sama membantu meringankan tetangganya yang sedang mengadakan suatu hajatan besar. Nah, jadi rewang ini tuh bisa meringankan, tujuannya tuh meringankan agar kegiatannya itu tuh selesai lebih cepat, seperti itu, untuk memupuk rasa kerjasama dan gotong royong sesama masyarakat di sekitar kita. Nah, rewang adalah sebuah tradisi yang mengumpulkan banyak orang atau anggota masyarakat yang diundang oleh tuan rumah atau penduduk yang menyelenggarakannya hajatan dan minta bantuan demi terlaksananya acara, dan inilah yang disebut dengan tradisi rewang. Jadi kesimpulannya itu tuh tradisi rewang adalah bergotong royong atau bekerja sama secara bersama-sama bersama masyarakat di sekitar kita. Nah, di sekitar lingkungan anak-anak pasti ada kan yang namanya rewang. Biasanya tuh rewang tuh di hajatan orang nikahan, terus selamatan, seperti itu ya anak-anak. Nah, contoh tradisi rewang yang ada di sekitar kita tadi ada apa aja? Coba sebutkan. Nah, Ibu punya contoh nih, tradisi yang ada di wilayah sekitar kita atau yang ada di Indonesia. Itu tuh ada tradisi. Yang pertama ada tradisi rewang tadi yang abis Ibu jelaskan di slide sebelumnya, dan yang kedua ada acara selamatan, yang ketiga ada piton-piton, terus ada acara ngaben, dan yang terakhir ada acara sekaten yang biasanya yang ada di Solo di sekitar kita. Nah, tadi kan kayak tadi selamatan biasanya tuh kayak ada orang yang meninggal kayak gitu ya, makanya ada tradisi yang namanya selamatan di Jawa. Terus acara ngaben tuh juga sama, acara kematian tapi untuk orang di Bali. Selanjutnya, gimana sih cara kita melestarikannya dari tradisi-tradisi dan budaya tadi? Nah, cara melestarikannya yaitu ada 1, mempelajari budaya daerah seperti tarian, alat musik, dan bahasa daerah. Yang kedua, memakai pakaian adat sesuai dengan acara. Terus yang ketiga, mengikuti kegiatan pelestarian budaya seperti lomba atau pentas seni. Yang keempat, mengajarkan budaya daerah kepada generasi penerus. Dan mencintai budaya daerah tanpa merendahkan budaya orang lain. Terus menghindari sikap primordialisme dan etnosentrisme. Dan yang terakhir, menghargai keberagaman budaya yang ada di seluruh Indonesia. Nah, yang selanjutnya Ibu punya contoh video nih. Mari kita simak bareng-bareng. Perhatikan ya anak-anak, di dalam videonya itu ada apa aja dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Mari kita simak.
Debit air berkurang di musim kemarau. Masyarakat suku Sasak di Desa Aik, Dewa, Lombok Timur menggelar ritual ngalun aik. Nah, tradisi unik ini dilaksanakan turun-temurun tentunya untuk menjaga sumber air di setiap musim kemarau. Ratusan ibu-ibu membawa nampan atau dulang berisi makanan khas Sasak mengiringi para tokoh agama dan pemangku adat menuju sumber air di Desa Aik Dewa, Kecamatan Peringga Sela, Lombok Timur pada Rabu sore. Dengan membawa kendi, bambu, dan berbusana adat Sasak, para tokoh agama dan pemangku adat mengelilingi lokasi sumber mata air untuk melaksanakan ritual ngalun aik. Ritual sakral ini dimulai dengan membaca doa yang dipimpin oleh tokoh agama. Selanjutnya pemangku adat membakar dupa dan membuka mata air dengan sebilah keris. Prosesi dilanjutkan dengan pengambilan air dengan kain reragian hingga ritual ngayu ayu. Ngalun aik sendiri dalam bahasa Sasak berarti membujuk atau merayu sumber air agar mengeluarkan air lebih deras. Tradisi ini dilaksanakan secara turun-temurun di setiap musim kemarau untuk menjaga sumber air. Tujuan mungkin ya di sini tujuan kita untuk mengadakan acara ngalun aik koko yang pertama yaitu tidak lain ialah untuk melestarikan ya adat budaya Sasak, Lombok. Kemudian selanjutnya di samping melestarikan tentu sekali untuk memperkenalkan adat budaya Lombok ini, adat budaya Sasak ini kepada anak-anak ataupun generasi-generasi muda kita yang menjadi penerus kami tentunya nantinya. Ngalun aik koko kebanyakan orang-orang tua kita dulu melaksanakannya apabila musim kemarau. Dia lihat keadaan air agak kecil, nah kemudian dilakukanlah ritual ngalun aik koko. Ritual ngalun aik dilaksanakan secara bersamaan dengan ritual mandik pengantin dalam gelaran budaya Gawe Desa Aik Dewa 3. Air suci dari ritual ngalun aik dipercaya mampu mensucikan kedua mempelai dan menjaga sumber air hingga tetap melimpah di musim kemarau. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Nah, setelah kita mempelajari materi-materi yang tadi sudah Ibu jelaskan, terus kita sudah melihat video, menyimak video, mengamati gambar. Nah, sekarang kan kita udah mengetahui sejarah di Indonesia kan anak-anak. Nah, saatnya kita belajar tentang budaya yang ada di Indonesia. Katakan mau jika kalian ingin belajar budaya Indonesia. Katakan mau. Nah, setelah kita semua belajar, sekarang Ibu mau kalian mengerjakan LKPD yang Ibu bagi. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, Ibu mau kalian semua membentuk kelompok menjadi 4-5 orang. Nah, setelah mengerjakan LKPD, Ibu mau nanti tugasnya bisa dikumpulkan saat kita masuk kelas lagi offline. Oke? Setelah mengerjakan LKPD tadi yang Ibu mau, setelah itu Ibu mau nanti pas kita masuk offline, Ibu mau nanti kita mempresentasikannya di setiap kelompoknya masing-masing. Dan Ibu akan menilai sesuai dengan kreativitas dan keaktifan anak-anak. Aku